Tayyib, kita mulai ya Bu. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dengan kitab atau matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kumpulan dari hadis-hadis pondasi agama seorang muslim yang berisi tentang ketauhidan, ibadah, akhlak, manhaj yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah khataman dari matan kita ini, dan semoga khataman kita pada malam hari ini adalah khataman yang indah. Kama yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabih wa khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya akhir dari minuman surga tersebut adalah misk, kasturi, dan untuk itu seseorang seharusnya berlomba-lomba di dalam mendapatkannya. Tayyib. Hadis yang akan kita bahas dan menjadi penutup dari matan ini adalah hadis yang ke-42. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala." Allah Subhanahu wa taala berkata. Dan inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi, kudus, itu artinya suci, karena dia dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari Allah taala dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dinisbatkan kepada Allah. Qala Allah taala, ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana mink wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ketika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku kecuali akan aku ampuni ala ma kana minka, sebanyak dosa yang ada padamu, wala ubali, dan saya tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apa dosa yang kita lakukan, selama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan ampunan kepada kita, wala ubali. Dan tidak peduli Allah Subhanahu wa taala berapa banyak dosa yang kita lakukan tersebut. Yang penting kita beristighfar kepada Allah, yang penting kita berharap kepada Allah taala, maka Allah akan berikan ampunan kepada kita. Ya bena Adam, panggilan yang kedua, wahai anak Adam. Adam ini bukan bahasa Arab. Jadi Adam ini memang dia bahasa Ajam. Jadi memang bukan bahasa Arab, karena memang bangsa Arab itu dari Sam bin Nuh. Dari Sam bin Nuh. Tayyib. Walaupun memang ada di dalam bahasa Arab itu Adam. Adam itu artinya permukaan bumi. Tayyib. Nah, sebagian ulama ada yang mengaitkan hal itu. Katanya Adam itu dinamakan dengan Adam, katanya karena dia diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi. Wallahu a'lam. Tapi secara bahasa sih Adam itu dia bukan termasuk bahasa Arab. Jadi bahasa Ajam. Semua para nabi itu bahasa Ajam. Jadi bukan bahasa Arab, kecuali 4 nabi. Nabi Soleh,
kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi saya lupa ada 4 nabi tersebut. Nah, itu yang kemudian dari bahasa Arab. Tayyib. Adapun yang lainnya adalah dari bahasa Ajam, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dari Bani Israel. Bahasa Ibrani. Musa, Isa, tayyib. Ya bani Adam, law balagat dzunubuka ananas sama. Kalau saja dosa-dosamu balagat setinggi langit. Anan itu adalah a'las sama. Jadi yang tinggi dari langit itu disebut dengan anan. Wahai anak Adam, kalau saja dosa-dosamu setinggi langit, artinya sampai ke yang tinggi dari langit itu sendiri. Tsumma astaghfartani ghafartu laka. Kemudian dengan dosa sebanyak itu engkau memohonkan ampun kepadaku, maka akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang ketiga, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau saja engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi ini ya banyaknya, beratnya sepenuh bumi. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'a. Ini syaratnya. Syaratnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Dan di sini kalau kita lihat dari bahasanya, syai'a di sini nakirah. Nakirah sebelumnya di sini nafi, maka dia mengandung makna umum. Maka maksudnya di sini termasuk di dalamnya juga adalah syirik kecil. Jadi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa syirik besar dan juga tidak membawa syirik kecil. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh dosa yang engkau miliki. Dosa kita tadi sepenuh bumi, maka sepenuh bumi itu juga akan datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi namanya adalah Muhammad ibnu Isa Tirmidzi. Tirmidzi ini juga dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab, orang Persia. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang terakhir dari matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang subhanallah, kitab ini dimulai oleh Imam Nawawi dengan hadis sunniyah. Hadis niat. Yang seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya bagi yang mempelajari kitab ini dalam rangka thalabul ilmi, maka ikhlaskan niat kita. Dan thalabul ilmi itu adalah ibadah, dan ibadah itu syaratnya harus ikhlas. Makanya beliau menyebutkan hadis yang pertama kali dalam matannya ini adalah hadis tentang niat. Keikhlasan di dalam niat. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu harus dengan niat. Syaratnya harus ada niatnya, dan setiap kita nanti akan dibalas sebagaimana niat kita tersebut. Ini hadis yang pertama. Dan subhanallah, hadis yang terakhir, hadis yang ke-42 ini, hadis yang menyebutkan ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, yakin kita dosa-dosa kita tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ketika turun surat Al-Fatah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Ibnu Abbas memahami bahwasanya surat ini adalah tanda-tanda dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sudah masuk Islam, ini menandakan bahwasanya tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hampir selesai. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Karena sesungguhnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kebahagiaan seorang muslim adalah dia keluar dari dunia, dia meninggalkan dunia, dia mengakhiri hidupnya, dia menghembuskan nafas terakhir, dan tidak ada dosa yang menjanggal di dalam hatinya. Dosa-dosanya kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya kepada manusia juga telah dimaafkan oleh manusia. Maka apalagi yang mau kita cari di dunia ini kalau bukan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kita dimaafkan oleh manusia. Maka yang tinggal adalah amal soleh kita. Yang membuat kita celaka mulai dari alam barzakh. Dan alam barzakh ini adalah awal dari manazilul akhirah. Kalau kita selamat di alam barzakh, insya Allah kita akan selamat di padang mahsyar. Kita akan selamat ketika kita ditimbang. Kita akan selamat ketika dihisab. Kita akan selamat ketika kita di sirat. Tapi kalau di alam barzakh saja kita sudah celaka, sudah diazab, maka ini khawatir pertanda kita juga akan celaka nanti di akhirat. Maka para sahabat itu diriwayatkan dari Utsman ibnu Affan, ketika dia berdiri di dekat kuburan dia menangis. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat pertama akhirat. Maka dari itu iman kepada hari akhir itu dimulai dari iman kepada alam barzakh. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang agung, hadis sahih, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan ini menunjukkan bahwasanya keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memerintahkan kita dan melarang kita dari suatu dosa. Namun kita manusia tidak menjalankan perintahnya tersebut atau kemudian kita jatuh kepada larangannya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada kita agar kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kemudian menutup pintu taubatnya atau kemudian langsung mengazab kita sampai kita hancur-hancurnya di dunia, tidak. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita untuk berdosa. Allah tidak memerintahkan, tapi izin, karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat untuk kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita dan Allah berikan pahala yang besar atas taubat kita tersebut. Tayyib. Begitu luasnya rahmat dan kasih sayang serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berdoa dan berharap doa yang sifatnya ibadah, berharap yang sifatnya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibadah. Ketika kita berdoa meminta hanya kepada Allah dan tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saja kita meminta sesuatu yang tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah, maka Allah murka. Allah hukumi kita melakukan kesyirikan. Dan bisa jadi kemudian dengan perbuatan tersebut Allah keluarkan kita dengan syariatnya, dengan hukumnya, keluar kita dari Islam. Dan kalau kita sudah jatuh kepada syirik besar dan kita mati dengan kesyirikan tersebut, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ngeri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Batasan kita dengan orang-orang kafir yang nanti akan dikekalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu tipis sekali. Mereka hanya memberikan ibadah mereka sebagiannya kepada Allah, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka memanggil Allah ya, dengan sebutan-sebutan Tuhan Bapa atau sebutan-sebutan lainnya. Yang mereka maksud adalah Allah. Tayyib, mereka memanggil Allah, tapi juga mereka memanggil Yesus. Mereka juga memanggil Tuhan-Tuhan lainnya, berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tipis perbedaan antara kita dan mereka. Ketika kita diperintahkan untuk memberikan ibadah, kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan mereka memberikan ibadahnya kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya menyebutkan bahwasanya siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya sebagai orang kafir dan tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Wa man yad'u ma'allah, barang siapa yang dia berdoa ma'allah. Perhatikan Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ma'allah, bersamaan dengan Allah. Nah inilah syirik. Jadi orang-orang musyrik itu dia berdoa kepada Allah juga. Tapi masalahnya dia berdoa kepada Allah dan juga dia berdoa kepada selain Allah. Ini masalahnya. Allah perintahkan kita hanya berdoa kepadanya saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan mukhlis, ikhlas, murni ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tayyib, subhanallah. Betapa besarnya syubhat kaum kuburiyun di zaman sekarang. Sahih, yang ketika mereka berdoa kepada pemilik kuburan, berdoa, dan mereka menganggap ini adalah kedekatan diri kepada Allah, ini adalah kecintaan kepada orang-orang soleh, dan ini direstui dan diridhoi oleh Allah. Bahkan mereka menganggap justru ini yang diperintahkan oleh Allah. Kita itu kadang jangan berdoa kepada Allah langsung katanya, tapi berdoa kepada orang-orang soleh tersebut. Nanti orang-orang soleh ini yang akan menyampaikannya kepada Allah. Subhanallah. Kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dilakukan oleh kelompok kuburiyun di zaman sekarang. Dan mereka menganggap ini adalah ibadah, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tipis Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tipis antara kita dan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka kita bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita takut, ngeri kita. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan.
Tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, walaupun kita mati membawa dosa sepenuh bumi, dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak bumi tersebut. Asal kita mati tidak membawa kesyirikan. Tapi kalau kita mati membawa kesyirikan, innallaha, dua tempat di dalam Al-Qur'an. Innallah dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa siapa yang Dia kehendaki. Duna dzalika liman yasha, selain dari kesyirikan akan diampuni oleh Allah siapa yang Allah kehendaki. Innahu man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang besar. Dalam ayat lain, innahu man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Sahih. Subhanallah. Walaupun kita melihat orang-orang kafir tersebut di dunia, orang-orang musyrik tersebut, di dunia, mereka subhanallah makan, minum, berpakaian indah, berkendaraan bagus, bertingkat-tingkat rumah mereka. Tapi subhanallah, di akhirat nanti jadi bahan bakar api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Sahih. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah. Sahih. Subhanallah. Setahun di sana, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang musyrik, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang yang kafir dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka di dalam neraka Jahannam khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga dan juga penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian Allah mendatangkan kematian berwujud domba, dan kemudian domba tersebut disembelih, maka kemudian dikatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, khuludun bila maut, kekal selama-lamanya, tidak akan ada lagi kematian. Ngeri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara apa orang kekal di neraka? Tayyib. Gara-gara tidak puasa, tidak kekal di neraka. Gara-gara tidak zakat, gara-gara tidak haji, tayyib. Atau gara-gara tidak sholat. Ini walaupun ada pembahasan antara para ulama terkait hukum meninggalkan sholat, tayyib. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahajud, gara-gara tidak sholat duha, atau gara-gara apa? Atau gara-gara membunuh, atau gara-gara khamar, gara-gara riba? Bukan. Kekal di neraka gara-gara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekal di dalam neraka gara-gara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Tidak ada yang lebih zalim daripada kesyirikan. Tayyib. Kadang kita nyebutnya ini mah syirik, urusan yang penting sholat. Subhanallah, ini nggak paham tauhid. Orang jatuh kepada kesyirikan terus kemudian dia mengatakan yang penting sholat, yang penting ngaji. Orang yang kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, tayyib, jatuh kepada kesyirikan, syirik besar, pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditegakkan kepadanya hujjah, kalau ditegakkannya kepada hujjah, artinya orang melakukan kesyirikan betul, tidak mesti dia keluar dari Islam. Tidak semua yang melakukan kesyirikan dia menjadi musyrik. Tidak semua yang melakukan kekufuran dia jadi kafir, betul.
Harus ditegakkan kepadanya hujjah. Dia sadar tidak? Dia dipaksa atau tidak? Dia paham, dia tahu atau tidak? Itu harus ditegakkan. Dan kemudian para ulama yang kemudian menegakkan hujjah kepadanya, karena mereka yang tahu. Tidak bisa kita menghukumi orang, ada orang jatuh kepada kesyirikan kita katakan musyrik. Ada orang melakukan sesuatu kekufuran kita katakan kafir. Tidak. Harus dilihat terlebih dahulu apakah dia memang sudah musyrik atau sudah kafir. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngeri kita terkait dosa besar, yang tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Yang kadang kita nyebutnya namanya syirik kecil. Syirik kecil namanya kecil, tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Tingkatan dosa yang pertama adalah dosa-dosa kecil, kemudian dosa-dosa besar, kemudian syirik kecil, kemudian syirik besar. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan syirik kecil ini masih dalam lingkup Islam. Seseorang yang melakukannya masih dikatakan dia sebagai seorang muslim. Selemah apapun imannya, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun kezalimannya dan perbuatannya, kita katakan muslim. Kita katakan muslim yang lemah imannya. Kita katakan muslim naqisul iman. Tapi tidak kita keluarkan dia dari Islam. Tayyib. Tapi kalau dia sudah melakukan kesyirikan, syirik besar, ngeri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harus diminta oleh imam untuk syahadat ulang. Untuk melakukan syahadat ulang kalau dia jatuh kepada kesyirikan, syirik besar. Naam. Tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan. Tayyib. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi. Lebih tersembunyi daripada tapak semut hitam di kegelapan malam di batu yang hitam. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, tidak ada yang lebih saya takutkan kepada kalian. Tidak ada yang saya takutkan atas kalian, kata Nabi SAW. Lebih saya takuti daripada syirik kecil. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum, kama qala Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takuti atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Seseorang yang dia sholat, yuzayyinu salatahu, kemudian dia perbagus sholatnya karena ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia. Di awalnya tadi ikhlas, ketika awal sholatnya itu ikhlas, awal sholatnya itu ikhlas, tapi kemudian di pertengahan sholat muncul perasaan ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia. Akhirnya dia perbagus sholatnya, geraknya, sujudnya, rukuknya, bacaannya, dan lain sebagainya. Tayyib. Itu Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq doa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan kesyirikan dan saya tahu itu adalah kesyirikan. Saya berlindung agar tidak jatuh kepada hal tersebut. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Tolong jaga saya ya Allah agar tidak jatuh kepada kesyirikan dan saya tahu itu adalah kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah pada sesuatu yang saya tidak tahu. Sahih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah manfaat kita belajar tauhid. Kita tahu perkara yang paling agung, perkara yang paling utama di dalam Islam, dan kita juga tahu perkara yang paling buruk, perkara yang paling dosa di dalam Islam. Perkara yang paling agung di dalam Islam adalah tauhid.
Kalimat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Kalimat yang merupakan rukun iman yang pertama. Sebagai pembuka keislaman seseorang, sebagai pembuka pintu surga, sebagai syarat mendapatkan ampunan dari Allah di hari kiamat, sebagai syarat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai syarat, sebagai kunci pintu surga. Dan kalau masuk neraka, seorang muslim masuk neraka sebagai syarat untuk keluar dari neraka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tayyib. Amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan sedekah, bukan wakaf, bukan. Yang paling berat timbangannya di akhirat adalah la ilaha illallah. Tayyib. Maka dari itu Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Ini tidak main-main. Tayyib. Mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada para sahabat. 13 tahun di Mekah. Tayyib. Bahkan juga sampai di Madinah. Tayyib. Mendakwahkan tauhid kepada pamannya sampai pamannya akan meninggal, menghembuskan nafas terakhir. Ya ammu, qul la ilaha illallah. Beliau melewati pasar dan kemudian mendakwahkan manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Orang-orang kafir Quraisy enggan mengucapkan la ilaha illallah, enggan mereka. Karena la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sedangkan mereka menganggap berhala-berhala itu berhak disembah. Nah, Nabi Muhammad mengatakan enggak, berhala-berhala itu tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Mereka mengatakan enggak. Ini berhala-berhala ini mereka juga adalah simbol dari orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang juga dekat dengan Allah. Maka kami menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dan Allah. Di antaranya yang disebutkan adalah Al-Latta. Latta pakai tasdid. Ini adalah berhala patung simbol seorang manusia soleh yang dulu dia membuat adonan-adonan untuk orang-orang yang berhaji, orang-orang kafir Quraisy yang berhaji, dibuat adonan, disedekahkan kepada mereka. Ketika dia meninggal, ini dianggap orang soleh yang bisa menjadi perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang kafir Quraisy tersebut mereka menyembah selain Allah. Ya'buduna ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak membawa mudarat bagi mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Nah, orang-orang ini kan datang ke gunung, datang ke laut, datang ke hutan, datang ke kuburan, menganggap ini sebagai wasilah agar murah rezeki, agar enteng jodoh, agar dapat kebal dan lain sebagainya. Padahal kata Allah, tidaklah sedikit pun akan memberikan manfaat, tidak sedikit pun juga akan memberikan mudarat. Tidak ada manfaat dan mudarat kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang mereka yakini tersebut kecuali khurafat, enggak ada sandarannya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala ini bisa menyembuhkan, berhala ini bisa mendatangkan rezeki. Hanya nama-nama, dongeng, khurafat yang mereka sebutkan, enggak ada realnya. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, mendengar saja tidak. Sahih. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka ini adalah syufa'auna, syafi' yang membantu kami di sisi Allah. Orang-orang kafir Quraisy ini mereka menganggap kami ini kalau berdoa kepada Allah, doa kami tidak dikabulkan. Kami ini pendosa. Maka kami menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasilah. Allah Tuhan besar, ini Tuhan-Tuhan kecil saja ini.
Adapun yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? La yaquluna Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Mereka tidak meyakini ini Lata yang menciptakan langit dan bumi. Mereka enggak. Ada 360 berhala, belum lagi ada di tempat-tempat lainnya. Ada di Bukit Sofa, ada di Bukit Marwah, ada di Taif. Tayyib, berhala-berhala dari setiap kabilah. Dan yang pertama kali membawa berhala adalah Amr bin Luhai. Dia bawa berhala ini yang datang dari Syam. Syam ini memang dulu penyembah-penyembah berhala. Syam itu di zaman itu orang-orang Romawi, orang Romawi yang mereka meyakini dewa-dewa dan lain sebagainya. Dibawalah oleh Amr bin Luhai ke Mekah. Tayyib. Walaupun sudah bercampur dengan ajaran Nabi Ibrahim. Haji itu ajaran Nabi Ibrahim, menggabungkan bulan-bulan haram dan lain sebagainya. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajari betul terkait tauhid, pahami betul terkait tauhid. Karena inilah syarat kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tauhid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tauhid yang betul-betul mentauhidkan Allah. Adapun kemudian yang mengajak kita untuk meminta ke kuburan, yang mengajak kita untuk meminta kepada wali fulan, itu bukan tauhid. Tauhid itu artinya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu wahidun ahad. Satu-satunya yang kita minta, satu-satunya yang kita harap, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita cintai. Takut dan cinta yang sifatnya ibadah, itulah tauhid. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan ay ja'ala syai'a wahidan. Kita hanya berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Kita hanya bersumpah menggunakan nama Allah, tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Kita menyembelih yang sifatnya ibadah hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tayyib. Ajaran tauhid adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Seluruh ajaran para nabi dan rasul, ajaran tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah ada setiap bangsa kecuali kami utus kepada mereka seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Tayyib Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau tauhid kita sudah benar, absyir. Kalau tauhid kita sudah sahih, absyir. Kabar gembira. Kabar gembira di dunia. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita akan mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita akan mudah kita untuk khusyuk di dalam salat. Karena kita hanya takut kepada Allah. Kalau ditimpa musibah, kita juga mudah akan kuat. Karena kita yakin hanya Allah yang mendatangkan musibah, bukan si fulan, bukan si ilan, hanya Allah. Sahih. Dan kita hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia, tidak bergantung kepada manusia. Enggak ada orang yang bertauhid itu takut rezekinya diambil orang lain. Enggak ada orang yang bertauhid itu kemudian menyalah-nyalahkan tahayul, khurafat, menyalahkan batu ini, batu itu dan lain sebagainya. Tauhid betul-betul memberikan kepada kita ketenangan, menjadikan kita orang yang waras, yang berakal sehat. Sahih. Banyak orang-orang yang berbuat syirik, para dukun-dukun itu, walaupun dikatakan orang pintar, tapi sebenarnya orang yang paling tidak pintar.
Tayyib. Ini waras saja segitu, apalagi orang yang mendatangi dukun tersebut lebih lagi tidak warasnya. Dikatakan kan orang pintar. Orang pintar segini nih, orang pintar segini, percaya kepada batu ini dianggap orang pintar. Terus yang datang itu bagaimana tuh mustawanya? Bagaimana itu? Allah musta'an. Maka dengan tauhid kita betul-betul menjadi hamba Allah. Allah menginginkan kita terlepas dari penghambaan manusia, menyembah manusia. Allah tidak ingin. Allah menginginkan kita lepas dari penghambaan kepada manusia, mengagung-agungkan manusia berlebih-lebihan, sujud dan rukuk kepada manusia. Ini penghambaan manusia dengan manusia. Allah tidak menginginkan. Allah angkat kita dengan tauhid tersebut. Maka orang-orang yang bertauhid menjadi mulia mereka, karena mereka hanya menyembah, hanya menghamba hanya kepada Allah, tidak sujud dan tidak rukuk kepada makhluk. Sahih. Bahkan tidak menjadi hamba hawa nafsu, bahkan tidak menjadi hamba dunia, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Tayyib. Azan Abu. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Kita salat dulu. Tayyib, kita lanjutkan nanti. Tayyib. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.